Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Rakasiwi. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya ingin melakukan presentasi untuk memenuhi tugas proyek untuk ujian akhir semester di mata kuliah Etika dan Regulasi Komunikasi. Nah, saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai permasalahan etika dan regulasi komunikasi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saya ingin mengambil tema pelanggaran UU ITE. Nah, seperti yang kita ketahui pada tahun 2020 lalu, sempat ada kasus yang viral mengenai Jerings yang menyebarkan ujaran kebencian kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Igede Aristiana alias Jerings divonis 1 tahun dan 2 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian IDI yang disebut sebagai kacung WHO. Nah, selain itu, Jerings juga dikenakan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka denda tersebut diganti dengan kurungan 1 bulan penjara. Nah, dalam persidangan, hakim menyebutkan Jerings terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasar dakwaan alternatif pertama. Jerings disebut sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan. Nah, dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut Jerings dengan dakwaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 dan pasal 54A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 64 ayat 1 KUHP. Jerings diadili dengan tuduhan mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia yang diunggahnya dalam media sosial pada tanggal 13 Juni lalu. Nah, lalu keputusan finalnya, Jerings ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan lantaran melanggar UU ITE atau atas postingan yang dibuat di akun Instagramnya yang menyatakan IDI sebagai kacung WHO karena mewajibkan dilakukannya rapid test. Polisi menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Namun, dalam kasus ini ada beberapa aliansi yang berpendapat bahwa penggunaan pasal pidana UU ITE untuk menjerat Jerings atas postingan yang dibuatnya itu tidaklah tepat. Aliansi tersebut mengatakan penggunaan pasal 28 ayat 2 untuk menjerat Jerings atas postingan yang dibuatnya jelas tidaklah tepat dan menyalahi makna dari ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk menjerat ekspresi-ekspresi yang termasuk ke dalam kategori incitement to hatred atau violence atau discriminate atau penghasutan untuk melakukan suatu tindakan kebencian, kekerasan maupun diskriminasi berdasarkan sara. Nah, poin pentingnya yaitu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan sara. Yang mana menurut pandangan aliansi, ekspresi yang disampaikan oleh Jerings dalam postingan Instagramnya yang merujuk kepada IDI sebagai kacung WHO sangat jauh untuk dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut. Tidak hanya itu, aliansi juga menilai bahwa penggunaan pasal 28 ayat 2 UU ITE terhadap Jerings yang tidak tepat, penggunaan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik juga sama sekali tidak berdasar. Pasal 27 ayat 3 dalam penerapannya haruslah mengacu kepada ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap individu. Artinya, pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang ditujukan terhadap orang perseorangan, bukan terhadap institusi ataupun badan hukum. Dalam perkara ini, pasal yang disangkakan yaitu pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 dan pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Nah, sebenarnya ada 3 pasal yang sering menjadi multitafsir, yaitu pasal 27, 28, dan 29, yang dimana pasal tersebut juga digunakan untuk melaporkan Jerings atas tuduhan
pencemaran nama baik. Ketiga pasal tersebut disebut sebagai pasal karet yang membuat penafsirnya itu melakukan tafsiran secara sangat subjektif, di mana ketiga pasal tersebut dianggap mengandung ketidakjelasan rumusan sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat dan dimanfaatkan untuk balas dendam sehingga mencederai tujuan hukum UU ITE itu sendiri. Dan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan aliansi yang tidak setuju terhadap tuduhan Jerings yang dijerat dengan pasal-pasal tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.